Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya untuk seluruh sobat sastra dan pecinta kisah romantis penuh makna. Sebelum kalian menyelami kisah yang akan membuat hati bergetar ini, izinkan kami mengucapkan terima kasih atas waktu dan perhatian kalian. Cerita ini bukan sekadar fiksi, melainkan sebuah untaian emosi dan nilai budaya yang terinspirasi dari sosok nyata Niken Salindri, pesinden muda berbakat dari Kediri, dan Mas Lindra, Bupati Tuban yang dikenal dekat dengan rakyat dan budaya lokal. Dari oleh-oleh sederhana yang dibawa Niken dari Hong Kong, berkembanglah sebuah kisah manis tentang kesalahpahaman, pengakuan perasaan, hingga kejutan haru di pendopo tua bersejarah. Cerita ini akan membawa kalian menjelajah sisi lembut dari dua tokoh yang berbeda dunia, namun dipertemukan oleh cinta dan kebudayaan. Jika kamu suka kisah ini, jangan lupa untuk like, komen pendapatmu, dan tentunya subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya yang kami hadirkan setiap pekan. Dukunganmu sangat berarti untuk kami agar terus berkarya menyuguhkan cerita yang membumi dan menyentuh hati. Selamat menyaksikan kisahnya, selamat hanyut dalam alunan kata dan rasa. Pertemuan kembali dua sosok publik figur, Niken Salindri, pesinden muda berbakat dari Kediri, dan Mas Lindra, Bupati Tuban yang karismatik, setelah Niken kembali dari kunjungannya ke Hong Kong. Kunjungan itu bukan hanya sekadar silaturahmi dan membawa oleh-oleh, tetapi membuka kembali percikan rasa dan memicu kehebohan di kalangan masyarakat Jawa Timur. Setelah hampir 2 pekan berada di Hong Kong dalam rangka pertunjukan seni budaya Indonesia, Niken Salindri akhirnya kembali ke tanah air. Ia tampil di panggung-panggung bergengsi mewakili suara khas Jawa Timur sebagai pesinden muda yang kini sudah menjadi ikon nasional. Di sela-sela kegiatan diplomasi budaya itu, Niken juga sempat mengeksplorasi berbagai sudut kota Hong Kong, mulai dari Pasar Malam Mongkok, Taman Budaya Kowloon Walet City Park, hingga kuil-kuil kuno yang menenangkan batin. Meski keletihan mendera karena padatnya agenda, dalam hatinya ada rasa puas. Ia membawa pulang lebih dari sekadar oleh-oleh, ada pengalaman spiritual, rasa syukur, dan kenangan yang ingin ia bagi dengan seseorang yang istimewa. Sesampainya di rumah, suasana Kediri yang tenang seperti menyambutnya kembali ke dunia nyata. Ia disambut hangat oleh keluarga, rekan kerja, dan tetangga sekitar. Namun, dalam benaknya, bayangan akan seorang tokoh penting tak kunjung hilang, Mas Lindra, Bupati Tuban yang pernah menjadi bagian dari perjalanan batinnya sebagai seniman. Sudah lama mereka tidak bertemu secara langsung. Terakhir kali, hanya sapaan formal di sebuah acara kebudayaan di Surabaya, itu pun tanpa sempat bercakap lama. Niken membuka koper khusus yang ia siapkan selama di Hong Kong, dan matanya tertuju pada satu kotak kecil berwarna merah bata, dibungkus kain sutra tipis. Disitulah hadiah istimewa itu tersimpan. Hadiah itu bukan sembarang oleh-oleh. Ia memilihnya sendiri di kawasan Victoria Peak, di sebuah toko perhiasan kecil milik perempuan tua yang menurut cerita setempat sering membuat kalung dan liontin untuk pasangan yang sedang menanti jawaban cinta. Liontin berbentuk hati dengan ukiran naga dan burung phoenix, simbol keharmonisan dan kekuatan batin. Ia teringat Mas Lindra saat melihat benda itu, bukan hanya karena nilai estetisnya, melainkan karena makna yang terkandung, sebuah harapan untuk keseimbangan antara kekuasaan dan kelembutan, antara keberanian dan kebijaksanaan. Niken membeli liontin itu tanpa berpikir 2 kali. Hatinya sudah mantap, hadiah ini akan ia berikan langsung kepada Mas Lindra. Sepanjang malam, ia menimbang-nimbang cara terbaik untuk menyampaikan niat silaturahmi tersebut. Ia tak ingin kunjungannya terkesan mendadak atau mengejutkan, namun, ia juga merasa bahwa pertemuan itu tak bisa lagi ditunda terlalu lama. Ia membuka pesan WhatsApp dan mulai mengetik, "Assalamualaikum Mas Lindra, ini Niken. Alhamdulillah saya baru kembali dari Hong Kong. Jika berkenan, saya ingin bersilaturahmi ke Pendopo Tuban. Saya bawa sedikit oleh-oleh. Semoga Mas tidak keberatan." Ia menatap layar ponsel cukup lama sebelum akhirnya menekan tombol kirim. Tak disangka, balasan datang cepat, ringkas namun hangat, "Waalaikumsalam, Mbak Niken. Ditunggu, saya senang sekali kalau Mbak bisa mampir." Hati Niken berdesir. Dalam diam, ia merasa ini bukan hanya soal silaturahmi biasa. Ada sesuatu yang belum selesai antara dirinya dan Mas Lindra, bukan dalam bentuk hubungan yang melanggar etika, melainkan dalam bentuk rasa hormat, rasa terhubung secara batin, yang belum sempat terungkap. Ia teringat perbincangan singkat mereka di masa lalu tentang makna budaya,
peran perempuan dalam pelestarian adat, dan bagaimana seorang pemimpin seharusnya memahami akar tradisinya. Kini, ia merasa waktu mempertemukan mereka kembali, bukan secara kebetulan, tapi karena sesuatu yang lebih besar sedang menanti untuk terjadi. Dengan membawa koper, harapan, dan liontin merah itu, Niken pun bersiap untuk perjalanan menuju Tuban. Perjalanan dari Kediri ke Tuban pagi itu terasa berbeda bagi Niken Salindri. Biasanya ia bepergian untuk tampil di panggung atau memenuhi undangan resmi, tapi kali ini tujuan perjalanannya bersifat pribadi, meskipun yang dituju adalah seorang pejabat publik, Mas Lindra, Bupati Tuban. Ia mengenakan kebaya sederhana berwarna biru muda dan jarik batik khas Kediri yang dipadukan dengan selendang sutra tipis dari Hong Kong. Di dalam tas tangannya tersimpan rapi kotak kecil berisi liontin, bersama beberapa oleh-oleh lain seperti teh kekoa, syal bermotif oriental, dan satu buku puisi Mandarin terjemahan bahasa Indonesia yang khusus ia pilih untuk Mas Lindra. Hatinya berdebar, bukan karena takut, tapi karena ada sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya, mengunjungi seorang bupati sebagai pribadi, bukan artis yang diundang pemerintah. Setibanya di area pendopo Kabupaten Tuban, suasana tampak lebih tenang dari biasanya. Satpam di gerbang utama menyambut dengan senyum sopan dan berkata, "Mbak Niken ya. Sudah ditunggu sama Pak Bupati." Hatinya makin bergetar, ia melangkah masuk dengan tenang namun mantap. Beberapa pegawai di pendopo menatapnya dengan campuran rasa kagum dan penasaran. Meski ini bukan kali pertama Niken ke pendopo, tapi kehadirannya kali ini terasa berbeda. Ia tidak datang dalam iring-iringan rombongan seni atau undangan resmi. Ia datang sendiri, sebagai Niken, gadis dari Kediri yang membawa hati dan niat tulus. Masuk ke ruang tamu pendopo, ia melihat sosok Mas Lindra berdiri menyambut dengan senyum khasnya, ramah dan karismatik. Mengenakan batik coklat tua dan celana bahan, Mas Lindra tampak jauh dari kesan formal yang biasanya melekat pada pejabat daerah. Mereka berjabat tangan, dan sejenak mata mereka bertemu dalam keheningan singkat yang penuh arti. "Alhamdulillah Mbak Niken sudah pulang dari luar negeri. Sungguh kejutan yang menyenangkan," ujar Mas Lindra sambil mempersilakan duduk. Niken membalas dengan senyum ringan, "Alhamdulillah, saya senang bisa kembali ke sini. Dan saya bawa sedikit oleh-oleh, semoga berkenan." Percakapan mereka mengalir ringan. Mereka membahas perjalanan Niken di Hong Kong, apresiasi masyarakat luar terhadap budaya Jawa, dan pentingnya menjaga warisan tradisi di tengah gempuran modernitas. Mas Lindra mendengarkan dengan seksama, sesekali menyisipkan komentar bijak yang menambah hangat suasana. Tapi sesungguhnya, di balik percakapan itu, ada nuansa batin yang lebih dalam. Pandangan mereka sering bersinggungan, bukan dengan tatapan tajam, melainkan dengan bahasa diam yang hanya bisa dimengerti oleh dua hati yang menyimpan cerita belum selesai. Tiba-tiba, ajudan pribadi Mas Lindra masuk dan menyerahkan secarik kertas berisi agenda rapat mendadak yang akan digelar sore itu. "Maaf Mbak Niken, saya harus menghadiri pertemuan sebentar lagi. Tapi saya ingin Mbak tinggal sebentar saja di sini, kita bisa lanjut ngobrol setelahnya. Saya juga ingin mendengar lebih banyak soal yang belum sempat kita bicarakan dulu." Niken mengangguk pelan. Di saat itu, ia sadar, kunjungannya hari ini bukan hanya akan menjadi pembuka percakapan tentang oleh-oleh atau perjalanan luar negeri, tapi bisa jadi akan membuka percakapan yang lebih penting tentang mereka berdua, dan kemungkinan masa depan. Kabar kedatangan Niken Salindri ke pendopo Tuban cepat menyebar bak percikan api yang menjilat jerami kering. Beberapa staf pendopo yang sempat melihatnya masuk tanpa rombongan langsung membisikkan hal itu ke grup internal WhatsApp mereka. "Niken datang sendirian, loh." Disambut langsung sama Pak Bupati. "Lama banget di dalam," tulis salah satu staf protokol. Tak butuh waktu lama, kabar itu menyebar ke telinga wartawan lokal dan komunitas seni budaya Tuban. Sebagian mengira kedatangannya adalah bentuk penjajakan kerjasama kesenian, tetapi sebagian lain mulai berspekulasi, apakah hubungan mereka lebih dari sekadar profesional. Warga sekitar pendopo pun ikut heboh. Beberapa orang dengan penasaran berdiri di balik pagar depan pendopo, berharap bisa melihat sekilas sosok sang pesinden yang kini menjadi buah bibir. Beberapa ibu-ibu bahkan saling berbisik, "Wah, Niken datang lagi ke sini. Kayaknya bukan sekadar kerjaan, deh. Lihat aja dandanan sama pembawaannya." Apalagi, Niken memang mengenakan kebaya yang mencerminkan keanggunan, namun tetap terasa personal dan tulus, bukan seperti busana tampil di panggung.
Seorang pengusaha batik yang pernah bekerja sama dengan Niken bahkan sempat mengunggah status, kalau benar Niken dan Mas Lindra dekat, itu kombinasi luar biasa, budaya dan kepemimpinan bersatu. Di dalam pendopo, suasana tetap tenang. Setelah Mas Lindra pergi ke ruang rapat, Niken dipersilakan menunggu di ruang tamu VIP. Ia menikmati teh melati hangat yang disajikan dalam cangkir porselen kuno. Sambil menunggu, ia membuka bukunya sendiri dan membaca sepintas, meskipun pikirannya sulit fokus. Ia bisa mendengar dari kejauhan suara langkah kaki para staf yang berlalu lalang, sesekali terdengar bisikan dan lirikan malu-malu dari mereka yang mencuri pandang. Meski begitu, Niken tetap tenang. Ia tahu betul, publikasi dan sorotan adalah bagian dari hidupnya sejak remaja. Tapi kali ini, ada rasa yang lebih pribadi yang membuatnya sedikit kikuk. Sementara itu, di media sosial, beberapa akun gosip lokal mulai membuat unggahan, foto buram Niken yang masuk pendopo, dikombinasikan dengan foto lama saat dirinya dan Mas Lindra pernah duduk bersama di acara seni tahun lalu. Judul-judul clickbait mulai bermunculan, Niken Salindri dan Bupati Tuban. Pertemuan pribadi di pendopo menyisakan tanda tanya. Warganet langsung meramaikan kolom komentar. Ada yang mendukung penuh, bahkan berharap mereka berjodoh, tetapi tidak sedikit pula yang sinis dan mencurigai agenda tersembunyi. Niken, yang belum menyadari gejolak di luar sana, tetap duduk dengan tenang dan memandangi kotak kecil berisi liontin. Ia memeluk harapan, bahwa pertemuan hari ini tidak hanya akan menciptakan momen baru, tetapi juga membuka peluang untuk menjernihkan segala spekulasi. Ketika ajudan kembali dan berkata bahwa Mas Lindra akan segera kembali ke ruang tamu, hati Niken kembali berdebar. Ia tahu, momen selanjutnya bisa menjadi titik balik dalam hubungannya dengan Mas Lindra, apakah sekadar teman diskusi budaya, atau ada takdir lain yang sedang mengetuk pelan di pintu hatinya. Di luar pendopo, langit mendung menggantung, seolah ikut menahan nafas menanti apa yang akan terjadi selanjutnya. Satu hal yang pasti, setelah hari ini, nama Niken dan Mas Lindra akan lebih dari sekadar dua tokoh publik, mereka adalah cerita yang akan menjadi milik banyak orang. Pagi keesokan harinya, media lokal dan nasional mulai menurunkan artikel tentang kunjungan Niken Salindri ke pendopo Kabupaten Tuban. Portal berita budaya mengangkat sisi positifnya, pesinden muda kembali bawa warna budaya ke pusat pemerintahan. Namun media gosip dan infotainment mengambil sudut yang berbeda, Niken kunjungi Mas Lindra, ada apa di balik pertemuan rahasia di pendopo. Judul itu langsung viral di media sosial, lengkap dengan foto Niken mengenakan kebaya biru yang tampak anggun namun penuh tanda tanya. Warganet mulai mengaitkan berbagai momen masa lalu, dari foto kolaborasi seni hingga tatapan mereka saat tampil dalam acara budaya Jawa Timur tahun lalu. Komentar di media sosial penuh dengan spekulasi. Ada yang mendoakan keduanya berjodoh, menyebut mereka pasangan ideal antara kecantikan dan kewibawaan. Beberapa fans Niken bahkan membuat tagar-tagar Niken Lindra jodohku yang sempat trending di X dulu Twitter. Namun, tak sedikit pula komentar miring yang menyebut Niken numpang popularitas atau Mas Lindra sedang mencari panggung baru menjelang pemilu. Niken yang awalnya tak ingin membuka media sosial, akhirnya terpaksa membaca juga. Ia menghela napas panjang, antara geli, kesal, dan khawatir. Ia tahu, sekali sebuah narasi menyebar di dunia maya, akan sulit dikendalikan arahnya. Pihak protokol Pemkab Tuban pun mulai kerepotan menghadapi pertanyaan dari wartawan. Apakah benar ada pertemuan pribadi antara Pak Bupati dan Niken Salindri? Tanya salah satu wartawan dalam konferensi perseringan usai rapat bulanan. Seorang staf menjawab diplomatis, pertemuan itu bersifat kekeluargaan dan silaturahmi biasa. Niken adalah tokoh budaya muda yang sering berkontribusi untuk acara daerah. Tapi jawaban itu justru semakin menimbulkan spekulasi, apalagi karena tidak disertai dokumentasi resmi dari pihak pemerintah. Tak ada foto, tak ada pernyataan resmi dari Mas Lindra, dan hal ini memancing rasa ingin tahu publik semakin besar. Di sisi lain, beberapa penggemar setia Niken merasa terganggu karena nama sang idola dikaitkan dalam gosip murahan. Mereka membuat unggahan tandingan yang menyoroti prestasi Niken selama berada di luar negeri, membawakan budaya Jawa di pentas Asia, dan meraih penghargaan dari komunitas diaspora Indonesia. Salah satu akun fanbase bahkan membuat kolase foto Niken mengenakan busana adat dari berbagai daerah, disandingkan dengan caption, "Jangan ukur perempuan hebat dari gosip yang tak berdasar. Lihatlah karyanya."
Unggahan itu mendapat ribuan likes dan menjadi penyeimbang di tengah badai komentar tak terkendali. Niken sendiri mencoba tetap tenang. Ia menghubungi sahabat dekatnya dan berkata, "Aku nggak pernah ngangka, satu kunjungan bisa seheboh ini. Padahal aku cuma mau silaturahmi, ngobrol budaya, dan kasih oleh-oleh." Sahabatnya hanya tertawa kecil dan berkata, "Kalau yang dikunjungi itu Mas Lindra, ya pasti heboh, Niken. Kalian berdua punya daya tarik yang luar biasa." Niken terdiam. Mungkin benar, dunia seni dan politik bukan hanya panggung, tapi juga ladang sorotan tak kenal henti. Dan ia harus siap, entah berita itu angin lalu, atau akan menjadi benih cerita yang tak bisa dihindari. Setelah badai pemberitaan mulai mereda, Niken Salindri memutuskan untuk mengunggah satu foto ke akun Instagram pribadinya. Dalam unggahan itu, terlihat dirinya duduk di sebuah ruang tamu berlatarkan ukiran khas Jawa, mengenakan kebaya biru yang sama dengan yang dikenakannya saat mengunjungi Pendopo Tuban. Di sampingnya, sebuah kotak kecil dari kayu cendana terpajang di atas meja, setengah terbuka, memperlihatkan seutas liontin emas berbentuk wayang putri. Captionnya singkat namun mengandung makna dalam, budaya bukan hanya panggung, tapi juga kenangan yang dibawa pulang. Warganet langsung ramai mengomentari unggahan itu, berspekulasi bahwa liontin tersebut adalah hadiah spesial yang ia bawa untuk Mas Lindra. Kebenaran tak jauh dari dugaan. Liontin itu memang bukan hadiah biasa. Niken memesan khusus perhiasan tersebut saat ia berada di Hong Kong, dari pengrajin Indonesia yang menetap di sana. Wayang putri itu berbahan dasar emas murni 22 karat, dengan detail ukiran halus yang menggambarkan sosok Sri Kandi, tokoh pewayangan yang dikenal cerdas, berani, dan setia. Di bagian belakang liontin, terukir kecil huruf aksara Jawa yang jika dibaca berarti, wani luhur, berani menjunjung nilai. "Aku memilih Sri Kandi karena aku percaya beliau adalah simbol perempuan yang tegas tapi lembut, seperti karakter pemimpin yang aku kagumi," ujar Niken saat menceritakan filosofi liontin itu pada sahabatnya. Niken memang tidak secara langsung menyerahkan liontin itu di ruang tamu pendopo. Ia membungkusnya dengan selendang songket tua milik ibunya dan menitipkannya melalui ajudan kepercayaan Mas Lindra. Di dalamnya, ada secarik surat tulisan tangan Niken dengan tinta hitam di atas kertas lontar, bertuliskan syair pendek, untuk yang tak sekadar memimpin, tapi mampu merawat akar. Mas Lindra yang menerima paket itu setelah agenda rapat malam hari, sempat terdiam lama saat membuka dan membaca isinya. Ia tak mengira Niken memperhatikannya sedalam itu, bukan hanya sebagai pejabat, tapi sebagai penjaga nilai-nilai budaya yang pelan-pelan mulai ditinggalkan zaman. Hadiah itu bukan hanya membuat Mas Lindra terharu, tetapi juga menyentuh sisi dalam dirinya yang selama ini jarang terlihat di publik. Ia merasa dihargai bukan sebagai politisi, melainkan sebagai manusia biasa yang berusaha menjaga warisan leluhur. Keesokan harinya, liontin itu tergantung di ruang kerja pribadinya, ditempatkan di dalam bingkai kaca kecil di atas rak buku tentang sejarah Jawa. Beberapa staf yang memperhatikan benda baru itu hanya bisa menebak-nebak asal-usulnya, tapi Mas Lindra memilih diam. Baginya, itu adalah simbol komunikasi jiwa antara dua insan yang saling memahami nilai, bukan sekadar basa-basi hubungan kerja. Sementara itu, publik masih ramai menebak-nebak isi oleh-oleh dari Niken. Beberapa media infotainment bahkan mengundang ahli perhiasan untuk menebak harga liontin tersebut. Ada yang memperkirakan nilainya puluhan juta rupiah. Namun bagi Niken, nilai bukan pada emasnya, tapi pada pesan di balik bentuknya. Ia percaya bahwa sesuatu yang diberikan dari hati akan punya getarannya sendiri. Dalam diam, ia berharap bahwa hadiah itu mampu menyampaikan sesuatu yang belum mampu ia ucapkan secara langsung, rasa hormat, kekaguman, dan mungkin, harapan yang lebih dari sekadar kunjungan silaturahmi. Di kampung halaman Niken di Kediri, suasana rumah mendadak lebih hidup dari biasanya. Sejak video dan foto-foto kunjungannya ke Tuban viral, para tetangga dan kerabat datang silih berganti, sekadar ingin memastikan apakah benar gadis pesinden itu akan segera dipinang oleh seorang bupati. Ibu Niken, Bu Lastri, menyambut tamu-tamu itu dengan senyum ramah, meski dalam hatinya campur aduk antara bangga, cemas, dan bingung. Niken itu baru saja pulang dari Hong Kong, belum juga sempat istirahat betul. Tapi kok ya tiba-tiba semua orang bicara soal jodoh, gumamnya lirih kepada adiknya, Pak Thohir, saat mereka sedang menyeduh teh sore di teras. Pak Thohir, yang juga seorang dalang terkenal di wilayah Kediri, menanggapi dengan nada bijak. Gusti Allah sing ngatur, tapi kalau benar Mas Lindra tertarik,
Aku pribadi senang. Wong dia pemimpin muda, sopan, dan ngerti budaya. Ia kemudian menceritakan betapa dulu Mas Lindra pernah datang diam-diam ke pagelaran wayang yang menampilkan Niken di Blitar. Waktu itu aku lihat dia di deretan belakang, gak mau mencolok. Tapi matanya terus mengarah ke cucuku itu, Niken. Bu Lastri mengerutkan dahi. Jangan-jangan perasaan itu sudah lama muncul ya. Pak Thohir hanya tertawa sambil menyeruput teh. Sementara itu, di grup WhatsApp sahabat-sahabat Niken, suasana lebih riuh. Teman-teman lamanya dari Sanggar Seni menggodanya habis-habisan. Nick, serius kamu ngasih liontin emas ke Mas Bupati? Duh, kayak adegan drama Korea, deh. Tulis Sari, sahabatnya sejak kecil. Niken yang awalnya enggan menanggapi akhirnya membalas, aku cuma menghormati seseorang yang juga menghormati budaya. Bukan kasih sinyal apa-apa, tapi balasan itu hanya membuat teman-temannya semakin curiga. Alah, ngaku aja, Nick. Itu kode keras namanya. Bupati tuh, bukan cowok sembarangan. Meski digoda habis-habisan, Niken merasa justru terbantu dengan kehadiran para sahabatnya. Mereka menjadi pengingat bahwa siapapun dia sekarang, Niken tetaplah gadis desa yang tumbuh di bawah bayang-bayang gamelan dan gending. Ia bahkan sempat bertemu dengan salah satu gurunya dari Sanggar dulu, Mbah Suroto, yang sudah sepuh. Wong ayu, nek wis wayahe, jodoh ora bakal lali dalan, kata sang guru sambil menepuk bahu Niken. Kata-kata itu membuat Niken termenung. Ia mulai bertanya-tanya, apakah semua ini hanya permainan publik, atau takdir perlahan sedang membukakan pintu jodoh. Di Tuban, Mas Lindra juga harus menghadapi pertanyaan dari orang tuanya. Ibunya, seorang mantan guru bahasa Jawa yang kini pensiun, melihat liontin yang tergantung di ruang kerja anaknya dan langsung mengangguk pelan. Iki wedok kan alus. Pilihannya nggak sembarangan. Sri Kandi itu simbol wanita bijak. Kamu sudah cocok. Mas Lindra hanya tersenyum kecil, tak menjawab. Tapi dalam hatinya, restu ibunya adalah tanda penting. Karena dari semua langkah politik dan hidup yang ia ambil selama ini, restu sang ibu adalah satu-satunya kompas yang tak pernah ia abaikan. Tak lama setelah pertemuan hangat di pendopo dan ramainya perbincangan publik, Mas Lindra secara resmi mengundang Niken Salindri untuk tampil dalam sebuah acara budaya bertajuk Pesona Luhur Tuban yang akan digelar di alun-alun Tuban. Undangan itu bukan sekadar simbol penghormatan terhadap seorang pesinden ternama, tetapi juga langkah nyata Mas Lindra untuk memperkuat identitas budaya daerah melalui figur yang kini tengah disorot. Surat undangan itu dikirim langsung oleh ajudan pribadi Bupati dan disampaikan dengan map berlogo resmi Pemkab Tuban, disertai bunga kenanga dan ukiran kecil berbentuk wayang di bagian penutupnya. Niken sempat terdiam lama memandangi undangan itu sebelum akhirnya mengangguk pelan. Tampaknya ini bukan acara biasa, gumamnya. Persiapan pun dimulai. Niken memilih tampil dengan konsep klasik modern, perpaduan antara tembang tradisional dan elemen visual kontemporer yang tetap menghormati pakem pesinden. Ia bahkan memesan khusus kebaya dari perancang busana etnik di Jogja, dengan motif batik Tuban beraksen benang emas. Lagu-lagu yang akan dibawakannya pun dipilih dengan cermat, termasuk tembang langka berjudul Sekar Kenanga Tibaning Katresnan, yang konon hanya dibawakan saat sebuah rasa cinta mulai tumbuh namun belum diungkapkan. Pilihan lagu ini menjadi perbincangan tersendiri di kalangan budayawan, sebab hanya sedikit pesinden yang berani membawakannya di depan umum, apalagi di hadapan pemimpin daerah yang sedang dikaitkan dengannya secara emosional. Hari H pun tiba, alun-alun Tuban berubah menjadi lautan manusia sejak sore. Ribuan warga memadati lokasi, sebagian besar penasaran ingin melihat langsung penampilan Niken sekaligus menanti kehadiran Mas Lindra. Panggung utama dipenuhi ornamen kayu jati ukir dan bunga kenanga yang menggantung di sisi kanan dan kiri panggung, dekorasi yang disusun sesuai permintaan khusus dari panitia atas ide Mas Lindra sendiri. Di barisan VIP, tampak pejabat daerah, tokoh adat, hingga budayawan dari Jawa Timur hadir. Ketika Niken muncul di panggung dengan sorot lampu kuning keemasan menyinari tubuhnya, seluruh lapangan hening seketika. Suaranya yang bening, syahdu, dan menggetarkan jiwa, seolah mengalirkan pesan-pesan cinta yang tak terucap kepada seluruh hadirin, termasuk satu sosok yang duduk tenang di kursi tengah, Mas Lindra. Mas Lindra tak bisa menyembunyikan ekspresinya. Ia terpaku menyimak tiap bait tembang yang dilantunkan Niken. Ada getaran halus yang menyelinap di antara nada dan lirik suara pesinden itu, seakan mewakili perasaan yang selama ini tak pernah dibicarakan secara langsung. Beberapa kali, sorot mata mereka bertemu,
meski cepat-cepat dialihkan. Kamera media pun menangkap momen itu, dan segera menjadi sorotan di jagat maya malam itu juga. Seperti adegan kisah Panji dan Galuh Chandra Kirana, tulis seorang penonton di Twitter, membuat warganet larut dalam romantisme yang tengah mengalun di bawah langit Tuban. Usai acara, Niken tak langsung pulang. Ia diajak ke ruang transit khusus oleh panitia, di mana Mas Lindra secara pribadi menyampaikan terima kasih. Dalam ruang yang hanya diterangi lampu gantung kayu, Mas Lindra menatap Niken dan berkata pelan, "Kamu bukan hanya membawa suara yang indah, tapi juga membawa pulang rasa rindu akan nilai-nilai lama yang hampir punah." Niken hanya menunduk, jantungnya berdetak tak beraturan. Momen itu terasa lebih kuat dari sekadar panggung dan penampilan. Ada kesunyian yang padat, seolah alam pun menanti apakah dari dua insan ini akan lahir sebuah lembar baru yang lebih dari sekadar silaturahmi budaya. Keesokan harinya setelah acara budaya di alun-alun Tuban, lini masa media sosial dipenuhi spekulasi. Sebuah akun Instagram gosip lokal mengunggah foto candid Niken dan Mas Lindra yang tampak sedang berbincang akrab di ruang transit belakang panggung. Namun yang paling mencuri perhatian publik adalah satu foto di mana Niken terlihat memegang sebuah kotak beludru kecil berwarna hijau zamrud. Caption foto itu langsung memicu kehebohan, benarkah Bupati Tuban melamar diam-diam sang pesinden kebanggaan Jawa Timur? Komentar netizen pun membanjiri unggahan tersebut. Sebagian besar mendukung jika kabar itu benar, namun tak sedikit pula yang mempertanyakan kecepatan hubungan mereka yang terkesan tiba-tiba tapi intens. Di tengah riuh spekulasi, Niken memilih diam. Ia mematikan notifikasi media sosial dan hanya fokus pada kegiatan harian di sanggar. Namun ketenangan itu tak berlangsung lama. Seorang wartawan budaya dari media nasional tiba-tiba datang ke rumahnya di Kediri dengan sopan dan membawa bunga anggrek bulan. "Kami hanya ingin mengonfirmasi, Mbak Niken. Apakah benar Anda sudah menerima simbol lamaran dari Mas Lindra?" tanya sang wartawan. Niken menatapnya sejenak, lalu menjawab dengan pelan, "Saya tidak bisa menjawab hal yang tidak pernah saya nyatakan secara resmi. Yang pasti, saya hormat pada beliau." Jawaban itu justru membuat media makin liar menafsirkan, diam adalah bentuk pengakuan yang halus. Di sisi lain, pihak Pemkab Tuban pun mulai merasa terdesak. Banyak pihak menganggap kabar ini bisa berdampak pada citra Mas Lindra, apalagi jika dianggap memanfaatkan acara resmi untuk urusan pribadi. Kepala Dinas Kominfo bahkan sempat mengadakan konferensi pers terbatas, menegaskan bahwa acara Pesona Luhur Tuban murni kegiatan budaya dan tak ada unsur politik maupun personal di dalamnya. Namun publik terlanjur tenggelam dalam narasi asmara yang sudah melaju terlalu jauh. Apalagi beredar pula desas-desus bahwa keluarga Mas Lindra telah diam-diam bertemu dengan orang tua Niken dalam sebuah jamuan tertutup di Lamongan. Benar saja, beberapa hari kemudian, seorang tetua adat dari Tuban membocorkan kepada wartawan bahwa ia diminta menjadi saksi dalam sebuah pertemuan penjajakan keluarga besar antara dua belah pihak. Ia tidak menyebut secara gamblang bahwa itu lamaran, tapi cukup untuk mengundang rasa penasaran publik. Tak lama setelah itu, beredar pula gambar Mas Lindra mengunjungi toko emas tua di kawasan Gresik, memicu rumor bahwa ia sedang memesan cincin khas adat Jawa. "Kalau bukan buat Niken, terus buat siapa?" kata seorang pemilik toko perhiasan dalam wawancara off the record dengan stasiun televisi lokal. Sementara itu, Niken mulai merasakan tekanan emosional yang tidak ia duga sebelumnya. Ia mulai merasa kehidupannya bukan lagi miliknya sendiri. Setiap langkahnya kini diawasi, setiap senyumnya ditafsirkan, dan setiap diamnya dianggap kode. Ia mencoba meminta waktu kepada ibunya untuk menyepi beberapa hari ke lereng Gunung Wilis, tempat di mana dulu ia sering latihan tembang bersama almarhum kakeknya. Di bawah pohon randu yang dulu jadi saksi suara pertamanya mengalun, Niken bersimpuh dan berdoa. Ia tak takut jika memang takdir menjodohkannya dengan seorang bupati. Tapi ia ingin tahu, apakah itu cinta sejati, atau hanya bayangan yang dibentuk sorot kamera. Setelah beberapa hari menyepi di lereng Gunung Wilis, Niken akhirnya memutuskan untuk kembali ke Kediri. Keheningan alam memberinya kekuatan untuk mengambil sikap atas hiruk-pikuk kabar yang sudah terlalu jauh berkembang. Setibanya di rumah, ia langsung menghubungi salah satu jurnalis budaya yang selama ini dikenalnya dengan baik dan terpercaya. Ia memutuskan untuk memberikan klarifikasi secara eksklusif, bukan untuk menyenangkan publik, tapi untuk menghormati dirinya sendiri. "Saya bukan tokoh politik, bukan pula selebritas yang mencari sorotan. Saya hanya ingin menjelaskan dengan jujur dari hati saya sebagai perempuan dan seniman,
katanya membuka percakapan. Dalam wawancara yang ditayangkan secara daring dan ditonton puluhan ribu orang dalam waktu singkat itu, Niken membantah kabar bahwa ia telah dilamar. Ia menjelaskan bahwa kotak yang terlihat di tangannya malam itu adalah hadiah kenang-kenangan dari panitia berupa bros kuningan berukir lambang Tuban, bukan cincin lamaran seperti yang digoreng media. Saya menghormati Mas Lindra sebagai sosok pemimpin yang mencintai budaya. Tapi semua yang beredar selama ini lebih banyak hasil tafsir publik, bukan realita, ucapnya dengan tenang namun tegas. Klarifikasi itu sontak menjadi trending, dan banyak yang memuji keteguhan hati Niken dalam merespons badai isu. Namun dalam hati Niken, gejolak belum juga reda. Ia sadar bahwa rasa simpati yang tumbuh di hatinya terhadap Mas Lindra bukan sekadar kekaguman biasa. Tatapan mata itu, perhatiannya yang halus terhadap warisan budaya, dan caranya memperlakukan seni sebagai jembatan kemanusiaan, semua itu meninggalkan kesan yang dalam. Tapi ia pun tahu, jika langkah mereka akan berlanjut, itu harus berangkat dari kejujuran dan kebebasan, bukan tekanan media, bukan pula dorongan masyarakat yang terlalu cepat menyimpulkan. Ia tak ingin perasaannya dibentuk oleh harapan orang lain. Maka ia menulis surat pribadi kepada Mas Lindra, bukan sebagai pesinden, tapi sebagai perempuan yang ingin jujur pada dirinya sendiri. Dalam surat itu, Niken mengungkapkan semua pikirannya. Ia menulis dengan tangan sendiri di atas kertas lontar, menggunakan tinta hitam dan menyelipkan aroma kenanga sebagai pengingat momen mereka di panggung budaya. Jika jalan kita memang mengarah ke titik temu, biarlah itu terjadi. Tanpa tergesa, tanpa sorot kamera, dan tanpa perlu diumumkan sebelum waktunya, tulisnya. Ia tak meminta jawaban segera, hanya memohon agar Mas Lindra memahami bahwa cinta yang lahir dari keheningan jauh lebih tulus dibanding cinta yang dipaksa dari gemuruh tepuk tangan. Surat itu dikirim lewat kurir pribadi ke pendopo bupati, tanpa disertai nama pengirim, namun Mas Lindra pasti tahu dari siapa aroma itu berasal. Beberapa hari berlalu tanpa kabar. Namun anehnya, Niken merasa tenang. Ia telah berkata jujur dan melepaskan apa yang selama ini membebani dadanya. Ia kembali menata sanggarnya, berlatih tembang dengan para siswa, dan mengisi hari-harinya dengan kegiatan seni. Namun di balik setiap bait lagu yang ia lantunkan, ada ruang kosong yang diam-diam menanti isinya. Apakah surat itu akan dijawab? Apakah Mas Lindra akan melangkah maju dengan niat yang sama? Semua masih misteri. Tapi bagi Niken, ia telah melangkah sebagai perempuan yang teguh, bukan menunggu dilamar dengan gegap gempita, tapi siap menerima cinta yang datang dengan penuh makna. Sore itu, langit Tuban berwarna jingga kemasan. Hembusan angin laut membawa aroma garam dan bunga Kamboja yang tumbuh di pelataran pendopo tua milik keluarga Mas Lindra. Bangunan bercorak arsitektur Jawa klasik itu telah berdiri lebih dari 1 abad, saksi bisu perjalanan para leluhur bangsawan Tuban. Namun sore ini, pendopo itu bersiap menyambut tamu istimewa. Mas Lindra sendiri yang berdiri di depan, mengenakan beskap coklat tua dengan kain batik lasem yang dililit rapi di pinggang. Tak seperti biasanya, wajahnya tampak gugup. Di tangannya, sebuah kotak kayu kecil berbentuk persegi berisi cincin perak berukir motif sulur dan bunga kenanga, bunga yang aromanya masih tertinggal di surat Niken. Niken tiba dengan pakaian sederhana, kebaya putih gading dan kain jarik kediri bermotif kenari. Rambutnya disanggul rapi, tanpa hiasan berlebih. Wajahnya bersih tanpa polesan tebal, namun justru itulah yang membuatnya tampak begitu anggun. Ia datang sendiri, tanpa iring-iringan, tanpa publikasi. Begitu masuk ke pendopo, ia langsung disambut oleh suara gamelan lirih dan aroma dupa cendana. Mas Lindra maju perlahan, menyodorkan kedua tangannya untuk menyambut Niken. Terima kasih sudah datang, dan terima kasih sudah jujur lewat surat itu, katanya pelan, tapi mantap. Niken hanya tersenyum, menundukkan kepala dengan anggun tanpa berkata apa-apa. Tanpa banyak seremoni, Mas Lindra mengajak Niken duduk di kursi ukir yang menghadap ke arah halaman terbuka. Aku tidak ingin membuat pertunjukan cinta. Aku hanya ingin menjalani jalan ini dengan penuh hormat, seperti caramu mencintai tembang, ucapnya sambil membuka kotak kayu itu. Di dalamnya terletak cincin sederhana, bukan emas berlian, tapi perak asli hasil pandai logam Tuban yang diukir dengan tangan. Ini bukan lamaran resmi, ini adalah permulaan. Jika kamu bersedia berjalan bersamaku, mari kita mulai langkahnya dari sini, lanjutnya. Mata Niken sedikit berkaca-kaca. Ia menatap cincin itu, lalu menatap mata Mas Lindra. Tanpa berkata sepatah pun, ia mengangguk pelan.
Jawaban itu lebih dalam dari 1000 kata. Malam harinya, pendopo disulap menjadi tempat syukuran kecil. Hanya keluarga dekat, beberapa sahabat seniman, dan tokoh masyarakat yang hadir. Tidak ada media, tidak ada panggung besar, hanya lantunan tembang Jawa yang dinyanyikan Niken sendiri diiringi oleh gamelan. Lagu yang ia pilih adalah tembang, Luntur Rasa, lagu klasik tentang cinta yang tumbuh dalam kesabaran dan kesederhanaan. Mas Lindra duduk di sampingnya, mendengarkan dengan penuh kekaguman. Tetesan air mata haru dari para tamu menjadi saksi bahwa malam itu, bukan hanya dua insan yang dipertemukan, tapi juga dua dunia, pemerintahan dan kesenian, yang akhirnya saling memahami dan menghormati. Sejak hari itu, hubungan Niken dan Mas Lindra menjadi lebih tenang. Mereka tak lagi memburu pemberitaan atau klarifikasi. Hubungan mereka tumbuh dari ruang-ruang sunyi yang penuh makna. Niken tetap menjadi pesinden yang setia pada panggung, dan Mas Lindra tetap menjadi bupati yang membumi. Tapi kini, keduanya memiliki satu tujuan, membangun Tuban dan kebudayaannya dengan cinta yang utuh. Cinta yang tidak dimulai dengan gegap gempita, tapi tumbuh dari surat yang jujur dan cincin yang sederhana di pendopo tua, di bawah langit senja yang sakral. Demikian akhir dari kisah manis antara Niken Salindri dan Mas Lindra, sebuah perjalanan dari oleh-oleh sederhana hingga kekejutan yang menyentuh hati di pendopo tua yang penuh sejarah. Semoga kisah ini tak hanya menghibur, tapi juga menginspirasi kita untuk selalu jujur dalam perasaan, setia pada budaya, dan rendah hati dalam cinta. Karena dalam diam, cinta bisa tumbuh. Dalam kesederhanaan, ketulusan menemukan jalannya. Dan dalam keheningan pendopo, dua hati akhirnya bicara dengan bahasa yang paling jujur, kasih yang tak dibuat-buat. Jika kamu menikmati cerita ini, jangan lupa untuk like, tulis komentar tentang bagian favoritmu, dan tentunya subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah spesial lainnya dari kami. Dukunganmu adalah semangat kami untuk terus berkarya, menulis cerita-cerita yang membumi dan penuh rasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.